Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nur Azila, NIM saya 2000 2011 2369. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akuntansi internasional saya. Nomor 1 yaitu jelaskan maksud dari perubahan harga. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Masukan atau keluaran. Perubahan harga terdiri atas perubahan harga umum, spesifik, dan relatif. Perubahan harga umum mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Perubahan harga spesifik mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga relatif mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Dalam rangka akuntansi perubahan harga, secara umum perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang dan jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Bagaimana hubungan dan dampak antara akuntansi perubahan harga dengan laporan keuangan? Hubungan antara akuntansi perubahan harga dan dampaknya pada pelaporan keuangan. Pada periode perubahan harga ini, laporan keuangan sangat teramat rentan terhadap resiko penyesatan pada penggunanya. Resiko ini terjadi karena adanya ketidakakuratan pengukuran yang menyebabkan distorsi atau penyimpangan pada proyeksi keuangan yang didasarkan pada data sehari waktu historis, anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja, dan data kinerja tidak dapat mengisolasi pengaruh perubahan harga dan tidak dapat dikendalikan. Resiko tersebut menimbulkan kesulitan para pembaca untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan. Yang kedua yaitu jelaskan maksud dari standar audit dan akuntansi global. Standar audit adalah pedoman audit atas laporan keuangan historis yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan merupakan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIIP. Sedangkan akuntansi global adalah jenis akuntansi yang memuat transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara lain dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu nomor 3. Apa saja keempat langkah penting dalam melakukan analisis strategi bisnis dengan menggunakan laporan keuangan? Yang pertama yaitu analisis strategi usaha internasional. Analisis usaha membantu para analisis untuk membuat peramalan yang realistis dengan mengidentifikasi faktor pendorong laba dan risiko usaha yang utama. Yang kedua, analisis akuntansi bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Yang ketiga, analisis keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Dan yang terakhir, analisis prospektif internasional mencakup tahap peramalan dan penilaian. Analisis dalam konteks lintas negara lebih sulit daripada analisis negara tunggal. Hal ini karena kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Memperoleh informasi mengenai industri juga sukar dilakukan di banyak negara dan jumlah serta kualitas informasi perusahaan yang berbeda-beda. Keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analisis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional menjadi sukar dilakukan. Ketepatan waktu laporan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator, dan siaran pers yang menyangkut laporan akuntansi berbeda-beda di tiap negara, sehingga menambah beban para pembaca laporan keuangan perusahaan asing. Akun yang berdenominasi dalam mata uang asing membuat para analisis menghadapi permasalahan, yaitu berkaitan dengan kenyamanan dan menyangkut isi informasi. Bahasa dan terminologi yang berbeda-beda pada setiap negara bisa menghadirkan batasan informasi bagi para pengguna laporan keuangan, serta perbedaan format laporan keuangan yang berbeda-beda pada setiap negara. Selanjutnya yaitu nomor 4,
Sebutkan kesulitan-kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem evaluasi performa dalam perusahaan multinasional. Jawabannya yaitu yang pertama, jarak. Disebabkan oleh keadaan geografi, komunikasi informasi secara formal umumnya menggantikan kontak pribadi antara manajer operasi lokal dengan manajer kantor pusat. Yang kedua, merancang sistem informasi perusahaan yang memungkinkan para manajer keuangan untuk memberikan respons yang tepat terhadap fenomena kompetisi global. Kondisi terus berubah dikarenakan deregulasi pasar dan pengurangan hambatan tarif. Perusahaan semakin mampu untuk memasuki pasar-pasar luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung melalui usaha patungan, aliansi strategi, dan bentuk kerjasama lainnya. Selanjutnya yaitu masalah informasi. Manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan, dan biaya serta manfaat penyusunan dan penyampaian tepat waktu. Dan faktor lingkungan mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilkan secara internal. Mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada, menentukan area yang memiliki kinerja tidak seperti yang diharapkan, mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dengan produktif, mengevaluasi kinerja manajemen, dan yang terakhir, memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strategi. Yang kelima yaitu deskripsikan apa saja yang diperlukan dalam manajemen risiko perusahaan. A. Framework atau risk governance. Pembangunan elemen framework harus dipersiapkan antara lain meliputi komitmen direksi, budaya resiko, dan kesadaran penerapan resiko. Penerapan risk appetite dan risk tolerance, struktur dan fungsi organisasi dan kebijakan. Elemen framework ini merupakan elemen dasar yang menjadi penentu keberhasilan penerapan ERM yang semuanya tergantung pada kualitas dan integritas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu infrastruktur. Infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko perusahaan adalah metodologinya. Teknologi terutama sistem informasi yang digunakan untuk mengolah data risiko, prosedur atau SOP penerapan, dan pedoman manajemen risiko perusahaan, dan sistem informasi yang dapat memberikan pelaporan risiko manajemen serta kontinu kepada manajemen. Dan yang terakhir yaitu proses penerapan manajemen risiko perusahaan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus, terintegrasi, dan melibatkan seluruh karyawan dalam mengelola risiko sehingga dapat memperbesar peluang pencapaian tujuan. Proses manajemen risiko yang pokok dilakukan adalah proses identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan mitigasi risiko. Yang keenam yaitu jelaskan maksud dari penetapan harga transfer. Bagaimana hubungan penetapan harga transfer dengan perpajakan internasional? Harga transfer atau transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi barang atau jasa ataupun transaksi finansial. Harga transfer merupakan harga jual khusus yang digunakan dalam transaksi antar divisi atau dalam satu grup perusahaan. Hubungan antara penetapan harga transfer dengan perpajakan internasional yaitu penetapan harga transfer dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk penghematan pajak dengan cara memperbesar pendapatan atau memperkecil biaya pada divisi di negara yang pajaknya rendah dan memperbesar biaya atau mengurangi pendapatan pada divisi di negara yang pajaknya tinggi. Sekian presentasi ujian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.